Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi di channel Oni Project. Di video kali ini, Oni Project akan membahas tentang 15 kesatria sihir terkuat yang ada di Clover Kingdom pada serial anime manga Black Clover. Sebagai disclaimer, video ini merupakan pendapat Mimin pribadi yang telah Mimin rangkum berdasarkan fakta-fakta manga Black Clover chapter 1 sampai dengan chapter 331 terbaru. Jadi apabila nantinya terdapat update terbaru di chapter-chapter selanjutnya, mohon untuk bisa dimaklumi ya teman-teman. Sebelum kita memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai dari posisi terakhir ke-15. Pada posisi yang ke-15, Langris Faude. Langris Faude merupakan bangsawan dari keluarga Faude. Dia merupakan adik dari Vindral Rolkase. Dia merupakan seorang kesatria sihir sekaligus mantan wakil kapten pasukan kesatria sihir Golden Dawn. Sama seperti kakaknya Vindral Rolkase, Langris juga memiliki sihir untuk memanipulasi ruang. Namun dalam duel mereka, Langris lebih kuat dibandingkan Vindral. Langris juga merupakan kesatria sihir yang pernah dirasuki oleh elf Ratri, sehingga kekuatannya juga meningkat. Yuno juga pernah mengakui Langris sebagai pengguna sihir ruang terkuat di Clover Kingdom. Pencapaian terbesar Langris, dia bersama Yuno telah berhasil mengalahkan Zenon dalam mode 100% Iblis Beelzebub. Dia telah berhasil mengalahkan sihir ruang absolut milik Zenon yang bisa menyegel sihir orang lain. Bahkan Zenon juga telah mengakui kekuatan Langris. Menurut Zenon, apabila Zenon tidak ada, maka Langris akan menjadi pengguna sihir ruang terkuat di dunia. Itulah sebabnya, menurut Oni Project, Langris pantas menempati posisi 15 dalam list ini. Kemudian pada posisi ke-14, Jack the Ripper. Jack the Ripper merupakan kesatria sihir sekaligus kapten kesatria sihir dari pasukan Green Mantis. Jack merupakan satu-satunya rakyat jelata yang saat ini telah berhasil menjadi kapten kesatria sihir. Bahkan Nozel Silva pun juga memanggilnya dengan sebutan rakyat jelata. Sejak bocil, Jack telah barbar. Pada umur 13 tahun, dia telah berhasil membunuh seekor monster beruang yang telah membunuh ayahnya. Jack merupakan saingan Yami dan Jack bertarung menggunakan sihir pisau belati di pergelangan tangannya. Jack memiliki fisik yang kuat karena dia bisa menggunakan sihir penguat. Rumornya, sihir Jack bisa digunakan untuk memotong apapun termasuk juga gunung. Dia juga bisa mengimbangi Veto yang mana merupakan salah satu petinggi pasukan elf Eye of the Midnight Sun. Pada saat melawan Dante, Jack telah berhasil mencapai mode sihir baru miliknya, di mana seluruh tubuh Jack telah tumbuh sihir pisau belati. Gerakannya semakin cepat dan serangannya semakin kuat, mirip seperti belalang sembah yang berwarna hijau. Bahkan Dante juga terkejut karena Jack telah berhasil melukai tubuh Dante. Sebenarnya Jack berhasil bertarung seimbang dengan Dante dan mungkin saja bisa mengalahkan Dante. Namun karena tiba-tiba saja muncul dua iblis tingkat tinggi yang langsung menyerang Jack, akhirnya Jack dikalahkan oleh Dante. Jack juga ikut bertarung dalam melawan Raja Iblis Lucifero. Oleh karena itu, Oni Project memutuskan bahwa Jack pantas berada di posisi 14 dalam list ini. Selanjutnya di posisi ke-13, Magna Swing. Magna Swing merupakan seorang kesatria sihir anggota pasukan Black Boss. Dia merupakan salah satu rakyat jelata yang telah berhasil menjadi kesatria sihir Clover Kingdom. Pada awalnya, Magna merupakan seorang kesatria sihir yang paling lemah di antara lainnya. Karena pada dasarnya, Magna merupakan kesatria sihir yang memiliki jumlah mana paling sedikit di antara lainnya. Bahkan Magna juga pernah diusir dari pelatihannya dengan gajah di Heart Kingdom, karena gajah menganggap Magna sebagai kesatria sihir yang memiliki tingkat rendah. Namun setelah perjuangan dan usahanya dalam melakukan pelatihan bersama Zora, setelah Magna menguasai sihir yang menurut Mimin benar-benar ditakuti oleh para musuh, di mana sihir tersebut merupakan sihir bentuk rantai api yang bisa menghubungkan dan membagi rata 50% sihir untuk Magna dan 50% untuk musuhnya, sehingga Magna dan musuhnya bisa setara. Tentu sekuat apapun musuh Magna akan sangat rugi apabila terkena sihir Magna tersebut, karena apabila sihir setara, hanya kekuatan teknik bertarung dan fisiklah yang bisa menentukan pemenangnya. Bahkan dengan sihir tersebut, Magna telah berhasil mengalahkan Dante yang pada saat itu telah menggunakan 100%
kekuatan iblis Lucifero hanya dengan seorang diri. Oleh karena itu, Magnus sangatlah pantas berada di posisi ke-13 dalam list ini. Lalu di posisi yang ke-12 ada Nozel Silva. Nozel Silva merupakan seorang bangsawan dan kakak tertua dari keluarga Silva di Clover Kingdom. Dia juga merupakan ksatria sihir sekaligus kapten dari pasukan Silver Eagle. Dia juga merupakan kakak kandung Noel Silva. Dengan sihir air raksanya, Nozel bukanlah lawan sembarangan. Selain untuk menyerang, sihir air raksa Nozel juga bisa digunakan untuk pertahanan yang sangat kuat. Dia bisa membuat segala macam bentuk dengan sihir air raksa miliknya. Seperti halnya bentuk elang untuk terbang, bentuk sangkar burung untuk mengurung musuhnya, dan masih banyak lagi bentuknya. Nozel juga sangat berperan penting pada saat mengalahkan pasukan Elf Eye of the Midnight Sun. Dia juga ikut serta dalam melawan iblis yang telah membodohi Elf Patri. Selain itu, dia juga telah berhasil membalaskan dendamnya kepada iblis Megicula. Bersama Noel dan para kesatria sihir lain, Nozel telah berhasil mengalahkan iblis Megicula. Nozel sangat berperan penting karena pada saat itu, iblis Megicula akan kabur. Nozel datang dan mengeluarkan sihir air raksa berbentuk sangkar burung yang bisa mengurung iblis Megicula. Oleh karena itu, menurut Oni Project, Nozel sangatlah cocok berada di posisi ke-12 dalam list ini. Oke, selanjutnya di posisi ke-11, Vanessa Enoteca. Vanessa Enoteca merupakan seorang penyihir yang berasal dari hutan penyihir. Dia juga merupakan seorang ksatria sihir anggota dari pasukan Black Bulls. Menurut Oni Project, apabila Vanessa masuk dalam daftar penyihir bertipe support terkuat, dia pantas berada di posisi kedua setelah William Vanjan. Kenapa? Karena dia memiliki sihir yang sangat ditakuti oleh banyak musuh. Dia merupakan salah satu penyihir arkane. Dia memiliki sihir benang untuk mengendalikan temannya dalam melawan musuh. Selain itu, dia juga memiliki sihir hewan kucing merah bernama Rogu. Rogu bisa merubah takdir untuk beberapa menit ke depan. Tentu sihir tersebut sangatlah cocok untuk pertarungan. Dia bersama Asta dan para ksatria sihir lain telah berhasil mengalahkan salah satu petinggi pasukan Elf Eye of the Midnight Sun yang bernama Veto. Dia juga berulang kali menyelamatkan nyawa para temannya dari serangan-serangan musuh. Terutama pada saat melawan Dante, Vanessa sangat berperan besar dalam melakukan berbagai penyelamatan demi penyelamatan, di mana Vanessa sering merubah takdir temannya yang seharusnya terkena serangan tapi malah bisa menghindarinya. Selain itu, pada saat Raja Iblis Lucifero bangkit, Vanessa dengan Rogu telah merubah takdir sehingga para temannya berhasil diselamatkan dari serangan gravitasi dadakan milik Raja Iblis Lucifero. Oke, apabila melihat kekuatan Vanessa, berbagai pengalamannya, dan peran besarnya dalam pertarungan, menurut Oni Project, Vanessa sangat cocok berada di posisi 11 dalam list ini. Kemudian di posisi yang ke-10, William Vanjan. William Vanjan merupakan seorang ksatria sihir sekaligus kapten ksatria sihir pasukan Golden Dawn. Dia memiliki mimpi untuk menjadi seorang kaisar sihir selanjutnya setelah Julius. Dia memiliki sihir pohon dunia, di mana sihir tersebut bisa digunakan untuk penyembuhan, penciptaan, dan juga sihir kombinasi. Dia juga pernah dirasuki oleh Elf Patri, sehingga sihirnya pun semakin meningkat. Dia merupakan seorang kapten tersukses di Clover Kingdom. Kenapa? Karena Golden Dawn selalu meraih banyak pencapaian dan peringkatnya pun selalu pertama dalam beberapa tahun. Dia merupakan sosok yang sangat karismatik dan juga pemberani. Pencapaian terbesarnya pada saat dia berhasil menyelamatkan 95% anggotanya yang telah sekarat hampir ke isekai karena invasi Zenon. Namun karena terdapat beberapa anggota yang telah mati, jadi dia tidak bisa menyelamatkan semuanya. Kekuatan mana sihirnya pun begitu sangat melimpah. Karena bersama Yami, dia merupakan sosok penyihir arkane yang dibutuhkan oleh Dark Triad untuk membuka gerbang pohon klipot. Oleh karena itu, menurut Oni Project, William memanglah sangat cocok berada di posisi 10 dalam list ini. Selanjutnya di posisi ke-9, Fujilin Vermilion.
Fugilion Vermilion merupakan seorang bangsawan dari keluarga Vermilion. Dia merupakan ksatria sihir sekaligus kapten ksatria sihir pasukan Crimson Lion. Namun karena dia pernah sekarat dan koma selama beberapa hari, jadi untuk sementara jabatan kapten pernah digantikan oleh kakaknya yaitu Mereoleona Vermilion. Fugilion merupakan sosok yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Setelah bangun dari komanya, Fugilion malah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah dipilih oleh roh api Salamander untuk menjadi pemilik roh api Salamander. Tentu hal tersebut sangatlah langka karena sebelumnya Salamander merupakan roh milik Elvana yang mana merupakan adalah musuh Clover Kingdom pada saat itu. Para elf yang menginvasi juga tidak bisa berkutik di hadapan roh Salamander milik Fugilion Vermilion. Pada saat perang melawan Dark Triad, Fugilion juga telah berhasil memblokir jalanan dari para ratusan iblis yang telah keluar dari pohon klipot. Mana sihir yang dimilikinya juga sangat luar biasa banyak. Dia juga merupakan rival dari Nozel Silva. Selain itu, dia juga ikut serta pada saat melawan Raja Iblis Lucifero. Saat melawan Lucifero, dia juga berulang kali bangkit setelah terkena serangan Lucifero berulang kali. Karena sihir roh Salamander, semangat juang, sekaligus pengalaman bertarungnya, menurut Oni Project, Fugilion Vermilion sangatlah cocok berada di posisi 9 dalam list ini. Lalu di posisi ke-8, Nuts Faust. Nuts Faust merupakan mantan bangsawan dari keluarga Faust. Dia juga merupakan ksatria sihir sekaligus wakil kapten pasukan Black Bulls. Selain itu, dia juga merupakan seorang pemilik iblis. Nuts total memiliki 4 iblis tingkat menengah. Nuts merupakan sosok yang selalu hidup dalam bayangan. Dia selalu mengawasi para ksatria sihir, khususnya mengawasi Asta. Dia juga merupakan sosok yang telah berhasil menyelinap untuk mengumpulkan informasi tentang Dark Triad di Spade Kingdom. Dari kekuatan 4 iblis tersebut, dia juga bisa berubah ke mode 4 iblis tersebut, di mana setiap mode iblis memiliki kekuatan, serangan, dan pertahanan yang berbeda-beda. Pencapaian terbesarnya adalah berhasil menyelinap ke Spade Kingdom tanpa ketahuan Dark Triad, berhasil membawa banyak ksatria sihir ke dalam istana Spade Kingdom dalam sekejap, berhasil melatih Asta sehingga Asta bisa menggunakan mode Union, bersama Jack melawan Dante, lalu juga melawan 2 iblis kembar tingkat tinggi. Dan yang terakhir, dia juga ikut melawan Raja Iblis Lucifero bersama Yami, Asta, dan para ksatria sihir lainnya. Oke, oleh karena itu, berdasarkan semua peran dan kekuatan yang dimiliki oleh Nuts, menurut Oni Project, Nuts sangatlah cocok berada di posisi 8 dalam list ini. Selanjutnya posisi 7, Noel Silva. Noel Silva merupakan cewek bangsawan dan anak terakhir dari keluarga Silva. Dia juga merupakan ksatria sihir anggota dari pasukan Black Bulls. Noel Silva merupakan pengguna sihir air. Pada awal-awal series, kita diperlihatkan bahwa Noel merupakan sosok penyihir yang tidak bisa mengendalikan kekuatan sihirnya sendiri. Namun setelah bergabungnya dia dengan Black Bulls dan bertemu dengan Asta, perlahan demi perlahan, kendalinya terhadap sihir semakin membaik. Dia bahkan telah mencatatkan berbagai pencapaian yang sangat luar biasa bersama Black Bulls. Beberapa pencapaian besarnya saat ini adalah pada saat bersama Asta mengalahkan Veto, ikut membantu mengalahkan Demon Kingdom. Dia bahkan telah mencapai berbagai mode Valkyrie yang tentu sangatlah overpower. Bahkan roh Undine juga ikut bergabung dengan Noel pada saat melawan Vanica. Lalu pencapaian terbesarnya pada saat dia berhasil membinasakan iblis tingkat tinggi Megicula yang telah bangkit di dunia. Pada saat itu, walaupun dia juga dibantu oleh Nozel, Asta, dan para ksatria sihir lainnya, namun sihir utama yang telah mengalahkan Megicula tetaplah sihir air milik Noel. Oleh karena itu, Noel memanglah pantas berada di posisi ke-7 dalam list ini. Lalu kemudian di posisi ke-6, Lemiel Silvamillion. Lemiel Silvamillion Clover merupakan seorang bangsawan di Clover Kingdom. Dia juga merupakan seorang ksatria sihir sekaligus memiliki jabatan sebagai kaisar sihir pertama di Clover Kingdom. Sihir yang dimiliki oleh Lemiel adalah sihir cahaya. Dia merupakan manusia pertama yang berteman dengan bangsa elf. Dia merupakan sahabat dari Elf Lich. Dia merupakan kaisar sihir yang memiliki berbagai pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Pencapaian tersebut adalah dia pernah mengalahkan Majin kuno raksasa hasil jelmaan Elf Lich.
dia mengalahkannya seorang diri dengan menggunakan sihir cahaya berbentuk pedang raksasa. Selain itu, setelah kebangkitannya dari kematian, dia juga ikut serta dalam upaya mengalahkan iblis yang telah membuat Lich berubah menjadi majin kuno raksasa. Bahkan, para kesatria sihir yang telah melihat kebangkitan sosok kaisar sihir pertama tersebut pada takjub dan kagum kepada sosok Lemiel tersebut. Sayangnya, karena kebangkitannya hanya bersifat sementara, jadi dia kembali ke isekai lagi. Kemungkinan apabila dia masih hidup, bisa jadi dia juga bisa membantai para Dark Triad. Oke, oleh karena itu, berdasarkan berbagai fakta yang telah Mimin jelaskan, menurut Oni Project, Lemiel memanglah cocok berada di posisi ke-6 dalam daftar ini. Oke, selanjutnya di posisi 5, Yami Sukehiro. Yami Sukehiro merupakan orang asing dari negeri Haino. Dia juga merupakan seorang kesatria sihir sekaligus memiliki jabatan sebagai kapten pasukan Black Balls. Dia merupakan kesatria sihir pengguna sihir kegelapan. Dalam hal memimpin, dia memanglah kapten yang pemalas, urak-urakan, dan seenaknya sendiri. Namun karena hal tersebut, dia malah memberikan dampak positif kepada para anggotanya, karena dia membebaskan anggotanya untuk melakukan apapun sesuka hati mereka. Alhasil, semua anggotanya akhirnya bisa berkembang pesat dan bahkan memiliki lebih banyak pencapaian dibandingkan pasukan lainnya. Dia juga merupakan sosok yang telah mengajarkan Asta tentang banyak hal, termasuk juga teknik untuk merasakan energi ki orang lain. Karena Yami, Asta bisa berkembang pesat. Dari awal yang Asta tidak bisa apa-apa, sampai saat ini telah mengalahkan berbagai musuh kuat dari Diamond Kingdom sampai dengan Raja Iblis Lucifero. Semua itu karena bimbingan Yami dan Nuts. Yami juga merupakan seorang penyihir arkane yang diincar oleh Dark Triad, dan rumornya juga merupakan kesatria sihir yang masuk dalam rencana jahat Lucius Socrates. Bahkan Yami juga memiliki teknik sihir kegelapan yang bisa membelah dimensi lain. Selain pencapaian pasukan Black Balls, Yami juga memiliki pencapaian pribadi yang sangat luar biasa. Dia ikut serta dalam melawan elf dan iblis yang pertama muncul. Dia juga telah membantu Asta untuk mengalahkan Dante. Selain itu, dia juga ikut serta pada saat melawan Raja Iblis Lucifero. Tentu semua itu tidak bisa dianggap remeh. Mimin yakin Yami kedepannya akan semakin kuat. Oleh karena itu, Oni Project memutuskan bahwa Yami sangatlah cocok berada di posisi kelima dalam list ini. Lalu kemudian posisi keempat, Mereoleona Vermilion. Mereoleona Vermilion merupakan cewek bangsawan yang barbar dari keluarga Vermilion. Dia merupakan seorang kesatria sihir Clover Kingdom. Selain itu, dia juga pernah menjadi seorang kapten sementara dari pasukan Crimson Lion. Dia memanglah cewek yang paling barbar. Pada saat latihan, dia mengajak yang lain untuk berlari mendaki gunung berapi. Lalu pada saat berlatih sendiri, dia juga pernah berendam di kolam lava gunung berapi yang panas. Pencapaian yang dia raih juga tidak main-main. Dia pernah melawan 2 petinggi elf. Pertarungan dengan Elfria belum selesai, sedangkan pertarungan dengan Veto dimenangkan oleh Mereoleona Vermilion. Mereoleona Vermilion telah menang telak. Dia juga pernah dikeroyok oleh 5 elf sekaligus. Selain itu, untuk pencapaian terbesarnya, dia pernah mengalahkan majin legenda raksasa yang ada di Spade Kingdom hanya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Kemudian dia juga ikut serta pada saat melawan Raja Iblis Lucifero bersama para kesatria sihir lainnya. Karakter ini memanglah favorit Mimin. Kenapa? Karena dia cewek barbar. Menurut Oni Project sih, Mereoleona sangatlah cocok berada di posisi keempat dalam list ini. Lalu pada posisi yang ketiga, Yuno Green Burial. Yuno Green Burial merupakan seorang yatim piatu bersama Asta yang sewaktu bayi telah ditinggalkan di depan gereja di desa Hage. Namun setelah masuk ke Ark Spade Kingdom, identitas asli dari seorang Yuno terbongkar. Dia sebenarnya merupakan seorang bangsawan pangeran asli dari Spade Kingdom. Dia merupakan anak kandung dari raja asli Spade Kingdom sebelum invasi Dark Triad. Dia merupakan kesatria sihir sekaligus memiliki jabatan sebagai wakil kapten pasukan Golden Dawn pengganti Langris. Dia merupakan pengguna sihir angin dan pengguna Grimoire Clover berdaun 4.
Awalnya dia memang hanya pengguna satu Grimoire, namun pada saat melawan Zenon, Grimoire lain muncul di hadapan Yuno. Dia pun sekarang menjadi kesatria sihir pengguna 2 Grimoire. Dia merupakan kesatria sihir yang sangat dicintai oleh Mana. Bahkan kemungkinan dia juga dicintai oleh sang autor Yuki Tabata. Kenapa Min? Karena dia sering diberikan plot armor sekaligus buff berlebihan oleh Yuki Tabata. Dia telah berulang kali diambang kematian dan dia selalu diselamatkan oleh Yuki Tabata. Ya, kalau diibaratkan, Yuno tuh kayak bangsa saya di anime Dragon Ball, di mana Yuno akan selalu bertambah kuat apabila diambang kematian karena buff yang berlebihan. Dia merupakan pengguna roh angin yang biasa dipanggil dengan sebutan Bell. Dia bahkan memiliki banyak mode perubahan yang dihasilkan dari kekuatan roh angin. Dia juga pernah dirasuki oleh elf anaknya Lich. Namun pencapaian terbesarnya saat ini adalah pada saat Yuno dibantu Langris telah mengalahkan Zenon yang telah menggunakan kekuatan mode 100% iblis tingkat tertinggi Beelzebub. Itulah sebabnya kenapa Mimin berani menempatkan Yuno pada posisi ketiga dalam list ini. Selanjutnya di posisi kedua, Asta. Asta merupakan main karakter dari serial anime Black Clover. Asta merupakan seorang yatim piatu bersama Yuno yang sewaktu bayi telah ditinggalkan di depan gereja di desa Hage. Asta juga merupakan manusia satu-satunya yang tidak memiliki mana. Dia merupakan anak kandung dari Lichita. Dia merupakan pengguna pedang anti sihir sekaligus pengguna Grimoire Clover berdaun 5. Dia juga memiliki teman iblis. Iblisnya bernama Libe. Dia merupakan murid dari Yami dan Naj. Dia selalu bersaing dengan Yuno untuk mendapatkan gelar Kaisar Sihir. Dia juga telah mencapai mode Union bersama iblisnya Libe. Lalu apa pencapaiannya? Jangan diragukan lagi teman-teman. Untuk main karakter yang satu ini sangatlah banyak pencapaiannya. Dari mengalahkan Mars di Diamond Kingdom, mengalahkan Elf Lich, mengalahkan iblis senpai-nya Libe, sampai juga telah mengalahkan Dante bersama Yami, dan masih banyak lagi. Lalu untuk pencapaian terbesar Asta, dia telah mengalahkan Raja Iblis Lucifero dengan serangan pedang miliknya. Namun supaya pedang Asta bisa mengenai tubuh Lucifero, tentu saja Asta juga dibantu oleh para kesatria sihir lain, termasuk juga bantuan dari 2 mentornya yaitu Yami dan Naj. Tentu kalian gak ada yang protes dong apabila Mimin posisikan Asta sebagai kesatria sihir Clover Kingdom terkuat posisi kedua. Loh, kok kedua Min? Yalah, karena masih ada sosok yang lebih kuat dibandingkan Asta untuk saat ini. Ingat, untuk saat ini. Sampai chapter 331 saja. Belum tahu kalau update nanti di chapter-chapter selanjutnya teman-teman. Oke, di posisi yang pertama yang terkuat, Julius Novachrono. Julius Novachrono merupakan kaisar sihir Clover Kingdom. Dia juga merupakan mantan kapten kesatria sihir pasukan Greidir. Dia merupakan sosok yang telah mengajak Yami dan William untuk menjadi kesatria sihir. Pada awal-awal, Julius memanglah sosok yang baik dan juga sangat disegani oleh para rakyat Clover Kingdom. Bahkan para fans Black Clover juga banyak yang suka dengan sosok kaisar sihir Julius. Karena pencapaian Julius tentu sangatlah banyak sehingga dia berhasil mendapatkan jabatan tinggi sebagai kaisar sihir Clover Kingdom. Julius merupakan satu-satunya kesatria sihir yang menggunakan sihir pengendali waktu. Dia bisa melihat sedikit masa depan. Bahkan Grimoire-nya pun sangatlah tebal. Dia memang pernah dikalahkan oleh Elfatri, namun dia kalah karena dia bertarung sembari melindungi rakyat Clover Kingdom. Walaupun pernah mati karena dibunuh oleh Elfatri, Julius juga bisa hidup kembali. Ya, walaupun kondisi tubuhnya kecil sih, tapi kan kekuatan sihirnya sangat overpower. Yang membuat Julius semakin overpower pada saat di chapter 331 terbaru, identitas asli Julius telah terbongkar. Dia sebenarnya merupakan kakak tertua dari keluarga Villain, yaitu Zogratis bersaudara. Lucius Zogratis merupakan nama asli dari Julius Novachrono. Selain itu, dia juga merupakan pengguna iblis pengendali waktu, yaitu iblis Astaroth. Dia juga memiliki iblis bawahan yang bernama Adramelech. Lebih sadisnya lagi, sesuai dengan teori Mimin di video sebelumnya,
Kemungkinan besar segala konflik yang telah terjadi pada Clover Kingdom dan seluruh dunia memang telah direncanakan oleh Lucius Zografis. Bahkan kehidupan Asta dari bayi sampai sekarang kemungkinan juga telah direncanakan oleh Lucius Zografis. Pokoknya Lucius Zografis itu edan. Rumornya juga Lucius merupakan villain utama yang terakhir di serial anime manga Black Clover. Tanpa pikir panjang, Oni Project langsung yakin untuk saat ini Julius Novachrono memanglah kesatria sihir terkuat yang ada di Clover Kingdom. Oke, sekian video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat Mimin ini? Apabila tidak setuju, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini ya teman-teman. Mohon maafkan Oni Project apabila terdapat kesalahan dalam isi video ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.